Aktivitas bersepeda kembali naik daun di tengah pandemi corona. ITDP Indonesia mencatat terjadi peningkatan jumlah pesepeda hingga 10 kali lipat di ruas Jalan Sudirman Tamrin. 12 produsen sepeda Indonesia menyatakan mereka sampai harus menaikkan kapasitas produksi hingga 30%. Beberapa dari mereka jadi batal mem-PHK-kan karyawan karena lonjakan permintaan yang tiba-tiba di akhir April. Bahkan, DKI Jakarta merekomendasikan opsi berjalan kaki dan bersepeda selama masa transisi PSBB berlangsung. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga gencar mempromosikan bersepeda demi menjaga social distancing. Prancis contohnya mensubsidi pesepeda dengan anggaran sebesar 330 miliar rupiah, termasuk biaya servis sepeda. Citra penggunaan sepeda di Indonesia kerap berubah sesuai perkembangan zaman. Awalnya, sepeda dinilai sebagai alat rekreasi. Kemudian, tren gowe sepeda di Indonesia bergeser menjadi sebuah solusi gaya hidup sehat. Sekarang, pandemi COVID-19 pun menjadi alasan banyak orang untuk beralih ke sepeda. Sebenarnya banyak faktor yang melatar belakangi penambahan pesepeda di era pandemi. Mungkin salah satu yang paling jelas adalah karena tujuan commuting. Ketika kapasitas angkutan umum ini dikurangi, mereka yang menggunakan angkutan umum pasti mencari mode alternatif apa sebenarnya yang bisa mereka pakai ketika mereka tidak bisa lagi menggunakan si angkutan umum. Tapi kalau ketika hari biasa seperti misalkan Senin kemarin atau sekitar seminggu atau 2 minggu lalu kami juga melakukan counting, itu kebanyakan orang-orang yang pergi ke kantor. Pemilihan sepeda yang pas sesuai dengan kebutuhan dan budget perlu dipertimbangkan. Contohnya, PT KAI Indonesia mulai mengizinkan penumpang membawa sepeda lipat ke dalam kereta. Cocok untuk tujuan commute bukan? Ada juga yang kalau commuting karena mungkin sekarang angkutan umum atau transportasi publik ini masih lebih mengizinkan sepeda lipat untuk bisa masuk ke dalam kereta atau ke dalam bus, jadi mereka memilih itu untuk beli yang si sepeda lipat. Jadi balik lagi ketika ngomongin affordable apa enggak, sepeda ini justru yang paling affordable karena pilihannya sangat banyak, bahkan range-nya aja juga sangat luas gitu harganya. Di sisi lain, tren bersepeda ini bikin beberapa orang malah jadi kebablasan. Di Semarang, rombongan pesepeda goes sengaja membawa masuk sepeda mereka ke kafe dengan alasan keamanan. Padahal, pihak kafe menyatakan telah menyediakan tempat parkir khusus sepeda dan dalam pantauan CCTV. Bagaimana etika bersepeda yang aman di masa pandemi ini? Demi menjaga kesehatan, pastikan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Komunitas Bike to Work Indonesia menegaskan pentingnya menggunakan masker saat bersepeda dengan memilih masker berbahan kain yang tidak terlalu rapat sehingga tidak mengganggu pernafasan. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri Anda dan sepeda Anda, terutama pada bagian yang bersentuhan dengan tangan. Selain itu, jalur khusus sepeda juga berperan penting demi keselamatan pesepeda. Jika tersedia, manfaatkan dengan baik ya. Jadi kalau ditanya keselamatan, yang paling penting adalah ada fasilitas yang bisa menjamin keselamatan para pesepeda. Salah satu lah yang bisa menyelamatkan pesepeda dan pejalan kaki adalah ruang khusus yang diciptakan untuk mereka, yaitu jalur sepeda dan trotoar. Dan bahkan kan sebenarnya ini udah kewajiban negara dan bahkan kota karena sudah ada undang-undangnya. Menurut kamu, apakah tren sepeda hanya sesaat atau bisa berlangsung seterusnya?